Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu jagalah hatimu. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Menurut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah yang harus dijaga dalam hidup ini? Ada orang yang mengatakan pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan harta, dan ada juga yang mengatakan kesehatan. Semuanya itu baik dan penting untuk dijaga. Namun ada satu hal terpenting yang harus dijaga lebih daripada yang lain, dan hal itu adalah hati. Kenapa hati? Karena hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas ada hubungan antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Akan tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Ada beberapa contoh tokoh di dalam Alkitab yang mengalami dampak negatif ketika tidak dapat menjaga hatinya. Yang pertama, Hawa memakan buah pohon yang telah dilarang Tuhan karena hatinya tertarik pada buah pohon itu. Yang kedua, Kain panas hati sehingga membunuh adiknya Habel. Yang ketiga, Saul menjadi panas hati terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Yang keempat, Haman panas hati ketika Mordekai tidak memberi hormat kepadanya. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas, hati yang iri, dan hati menyimpan dendam, hati yang tidak lurus. Orang yang hatinya tidak lurus
akan kehilangan berkat dan kesempatan dari Tuhan. Sebaliknya, orang yang hatinya lurus pasti dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang berhati lurus. Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilihnya karena Tuhan mendapati Daud memiliki hati yang lurus. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Bagaimana caranya untuk menjaga hati agar tetap kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita? Yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan melalui doa, karena Tuhanlah yang menguji hati dan Tuhanlah yang melihat hati kita. Yang kedua, belajar kepada firman Tuhan, sebab firman Tuhan adalah sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Karena itu, bacalah firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, mau dan siap sedia dibentuk oleh Tuhan, sebab Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati dan yang menjadikannya menjadi sesuatu yang indah dan berharga di matanya. Oleh karena itu, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perbuatan, dan perkataan kita benar di hadapannya. Ketidakberesan dalam hati akan menghalangi sukacita dan damai sejahtera pada diri kita, dan kita akan kehilangan berkat-berkat dari Tuhan. Marilah sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, jagalah hati kita, sehingga dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali diingatkan oleh firman, supaya kehidupan kami setiap hari, kami tetap menjaga hati kami dan tetap mengikuti setiap teladan dan perintah-perintah yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai, bimbing, dan pimpinlah setiap langkah-langkah kami. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, biarlah campur tangan-Mu yang senantiasa menyertai dan memelihara kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.